Nah, kita sampai kepada alur donor dan alur permintaan. Yang kita start dulu dari alur permintaannya. Alur permintaan harus berasal dari dokter. Saat ini banyak sekali keluarga yang datang atau bahkan menelpon, menanyakan dulu stoknya ada apa tidak. Padahal dokternya belum menganjurkan. Jadi kita memang untuk informasi selalu menyarankan keluarga untuk diskusi dengan dokter yang merawat. Kita juga selalu mengingatkan bahwa plasma konvalesen belum menjadi terapi standar, masih penelitian, ibu harus siap gitu kan dengan segala macam risikonya dan harap diskusi dengan dokter yang paling tahu memang perlu atau tidak. Jadi kita tidak pernah mau menerima ada keluarga yang datang langsung. Itu kalau di PMI ya. Terus kalau rumah sakit memang sudah membuat permintaan dan ada surat pernyataan juga sepakat antara dokter dan keluarga bahwa ini belum menjadi terapi standar, masih penelitian. Kedua formulir tersebut dikirim ke UGD PMI DKI Jakarta. Kami akan mengecek stoknya, setelah tersedia kami siapkan. Tapi kalau tidak tersedia, nah ini baru kita masuk ke alur donor. Alur donor untuk keluarga maupun untuk yang donor sukarela itu sama. Ada WhatsApp chat yang saat ini kami pergunakan di 0856 8864 Di situ para calon donor bisa mengirimkan data hasil swab positif dan swab negatifnya beserta nama pasien kalau memang ditujukan untuk pasien tertentu. Tahap kedua, tim kami akan melakukan wawancara. Kita akan menelpon by phone untuk memverifikasi datanya dan juga memastikan gejala-gejala yang dialami oleh pendonor serta mungkin penyakit-penyakit yang lain. Setelah memang lolos dari hasil wawancara tersebut, sekaligus kita akan langsung jadwalkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Memang prosesnya kami belum 24 jam, baru sampai pukul biasanya 6 sore proses donor datang terakhir dan bisa selesai sekitar 8-9 malam. Setelah selesai proses pengambilan, kita lakukan pembekuan dan pengujian seperti tadi dan plasma siap didistribusikan. Sebenarnya yang idealnya alur donornya itu datang 2 kali. Pertama kita periksa laboratoriumnya dulu, setelah semua memenuhi syarat termasuk titer antibodi, baru dia datang kedua kali untuk dilakukan pengambilan plasmanya. Tapi memang banyak donor keberatan bila harus datang 2 kali ya. Sehingga memang pada saat kita melakukan wawancara harus lebih ekstra ketat gitu karena kejujuran donor itu sangat penting sekali. Kalau donornya bohong ya kita juga ya kita ambil ternyata hasilnya kurang bagus gitu. Jadi kita juga mengharapkan kejujuran dari para pendonor ketika melakukan wawancara. Sehingga sekarang memang lebih banyak yang datang langsung, kita ambil sampel dan kita periksa sebentar, setengah jam minimal, kita periksa DPL dan titer antibodinya. Sedangkan yang infeksi tetap paralel dengan proses pengolahan. Jadi ada risiko di situ kalau ternyata hasil infeksi menularnya positif, ya plasmanya kita musnahkan, kerugian di kami tidak bisa dipergunakan untuk pasien. Saat ini peruntukan FFP plasma convalescence untuk penelitian placenter, yaitu Litbangkes Kementerian Kesehatan, ada juga penelitian UI, penelitian RSCM, penelitian Kemenristek, dan yang terbanyak ternyata adalah untuk pelayanan atas upaya ikhtiar keluarga dan juga permintaan dokter rumah sakit. Sedikit tips bugar saat donor plasma, mungkin ada di sini teman-teman yang memang penyintas juga dan mau donor plasma, penting kondisinya sudah sehat, tadi kan minimal 2 minggu sampai maksimum 3 bulan, tidur cukup sebelumnya minimal 4-5 jam, sudah makan ya, paling nggak perutnya jangan kosong banget, terus minum air putih sebelum dan setelah proses, minimal 2 gelas supaya lancar prosesnya semua, hindari teh, kopi, atau minuman soda sebelum dan setelah proses, hindari makan makanan kolesterol tinggi 24 jam sebelum proses, karena ada pengalaman mereka sudah bagus, misalnya kami periksa 1 hari sebelumnya sudah bagus kondisinya, tapi pas malam dia makannya kolesterol tinggi dan akhirnya besok pagi itu plasmanya menjadi keruh, ya sayang banget kita nggak bisa pakai. Nah, satu lagi tipsnya ketika lagi pas plasmaferesis, karena selama 30 menit kita duduk saja, maka bisa melakukan gerakan senam kaki, kakinya boleh bergerak asal tangan nggak bergerak, untuk dapat mengembalikan lagi aliran darah kepada kepala dan tubuh bagian atas lainnya gitu. Ada beberapa pendonor memang kalau dia tidak mengikuti tips ini, termasuk juga terlalu tegang gitu sama proses, akan agak keliengan gitu atau bahkan mungkin ya hampir pingsan lah ketika setelah selesai proses plasmaferesis. Tapi kalau ngikutin tips-tips ini insya Allah lancar.
Jadi penutupnya, untuk mendapatkan plasma konvalessensi yang bermutu, memang ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi dari calon donornya, dan juga untuk proses pengambilan, pengelolaan, dan pengujiannya harus memenuhi persyaratan CPOB, itu yang harus benar-benar kita taati. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.